ya. Jadi saksi itu adalah orang yang melihat, merasakan, mendengar terjadinya suatu peristiwa pidana ya, tidak merekayasa apa yang dia sampaikan di hadapan persidangan maupun di hadapan penyidikan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi sangat berhati-hati pada saat diminta untuk menjadi seorang saksi. Nah, ketika diminta menjadi saksi ya tentunya disumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Jangan sampai dia memberikan keterangan palsu ya. Resikonya jelas ada, diancam pidana dan pertanggungjawabannya terhadap agamanya, Tuhannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Kita bincang-bincang hukum lagi. Tentunya bahas mengenai informasi seputar dunia hukum. Nah teman-teman, segmen kali ini saya mau bahas tentang saksi. Apa itu saksi? Apa itu keterangan saksi ya? Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, merasakan terjadinya suatu peristiwa pidana. Nah, biasanya ya saksi ketika dia dipanggil dan dihadapkan di hadapan penyidik maupun di ruang persidangan, ini ada saksi alami dan saksi buatan ya. Biasanya ketika saksi alami ditanya, apalagi di ruang sidang ya, dia akan menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang dia alami, rasakan, lihat. Tidak goyah dia. Beda halnya dengan saksi buatan, saksi yang sudah disetting skenario. Nah, biasanya ketika dihadapkan dengan penyidik, apalagi di ruang sidang, ditanya-tanya, tiba pertanyaan bertubi-tubi, maka konsep yang sudah ada di otaknya, di pikiran dia, atau yang sudah diskenariokan, itu biasanya tiba-tiba blank, hilang. Beda halnya dengan saksi alami. Alami itu ya benar-benar dia mengetahui peristiwa pidana tersebut. Nah, itu ya. Apalagi orang yang belum pernah berhadapan dengan hukum tiba-tiba dijadikan sebagai saksi, dan saksinya ya saksi buatan, dibuatkan skenario. Nah, itu yang kadang-kadang keluar dari skenarionya. Nah, akan dikuliti dia di ruang persidangan nantinya. Nah, oke, baik teman-teman. Saksi ya. Nah, apa sih saksi itu dan apa sih keterangan saksi itu teman-teman ya? Nah, berdasarkan pasal 1 angka 26 KUHP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, kepentingan penuntutan, dan di peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, bahkan dia alami sendiri. Nah, itu ya saksi menurut pasal 1 angka 26. Lalu kemudian pada angka 27 masih pada pasal 1 ya, menjelaskan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Nah, juga keterangan setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu ya.
baik teman-teman. Dari pengertian tersebut, ya, dapat disimpulkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta pemeriksaan di persidangan dalam perkara pidana. Nah, maka saksi pada dasarnya adalah orang yang mengetahui kejadian awal tindak pidana hingga akhir tindak pidana tersebut terjadi atau dilakukan. Nah, dengan pengetahuan yang disampaikan oleh saksi, maka saksi dibutuhkan untuk membantu terangnya suatu peristiwa pidana di muka persidangan. Nah, itulah saksi ya, teman-teman. Nah, jadi kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana adalah sebagai salah satu alat bukti yang sah di pengadilan sebagaimana diatur pada pasal 184 ayat 1 KUHP. Itu ya teman-teman ya. Jadi keterangan saksi di bawah sumpah atau janji di hadapan persidangan merupakan alat bukti yang sah, itu teman-teman. Nah, jadi sebelum memberikan keterangan di muka persidangan, maka saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Itu ya teman-teman mengenai saksi. Namun, jika saksi saat memberikan keterangannya di muka persidangan tanpa diambil sumpah atau janji, maka keterangan itu dianggap tidak sah, ya, tidak sah, tidak mempunyai nilai atau tidak mempunyai bobot pembuktian, nol, ya, nol. Maka meskipun berapa banyak pun saksi dihadirkan di pengadilan, entah itu 10, puluhan, ratusan, ketika keterangannya tidak dibawa sumpah atau janji, maka apa yang diucapkan, apa yang disampaikan, yang diterangkan di hadapan pengadilan tidak mempunyai nilai pembuktian, ya, nol, ya teman-teman ya. Meskipun keterangannya, ya, berkaitan dengan keterangan bukti lain atau menguatkan keterangan saksi-saksi lain yang sudah disumpah, tetapi bila mana saksi tersebut tidak disumpah atau diambil janjinya, maka yang seperti yang saya katakan tadi, keterangan tersebut tidak mempunyai bobot atau nilai pembuktian dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHP, teman-teman ya, itu ya. Namun penting juga nih diketahui bahwa, ya, memberikan keterangan saksi yang tidak sebenarnya atau saksi palsu adalah merupakan tindak pidana. Ini diatur di dalam pasal 242 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, teman-teman ya. Ancaman pidananya itu ya 7 tahun. Nah, sedangkan jika keterangan palsunya ini merugikan terdakwa atau tersangka, maka dapat diancam pidana 9 tahun. Nah, itu ya. Jadi ingat, saksi ya ada saksi alami dan saksi buatan. Nah, ketika saksi buatan ini di hadapan pengadilan memberikan keterangan dan tidak sesuai dengan apa yang dia lihat, apa yang ia rasakan, dia dengar, lalu disebutkan, dia menyampaikan suatu keterangan bahkan seolah-olah menyudutkan si terdakwa atau tersangka, ya ini dapat dituntut pidana, ya, dapat dituntut pidana. Ancaman pidananya yaitu 9 tahun, teman-teman. Jangan salah, ya. Jadi ketika orang mau bersaksi itu terlebih dahulu biasanya di briefing. Bahkan ada yang saksi palsu, tidak tahu sama sekali persoalan,
tetapi dijadikan sebagai saksi. Nah, begitu mendapat pertanyaan dari kanan kiri, dari jaksa penuntut umum, dari hakim, dari pengacara, dia bingung mau jawab apa. Jadi yang diskenariokan itu ya tiba-tiba blank, buyar, hilang. Nah, ini dengan mudahnya ya ketika saksi memberikan keterangan di hadapan pengadilan. Nah, ini ya seorang pengacara, penuntut umum atau hakim ya dengan mudahnya mengetahui seseorang ketika dia sedang melakukan kebohongan atau memberikan keterangan bohong ya. Itu teman-teman ya, biasanya ya saksi itu tidak konsisten ketika dia sudah bohong ya, tidak konsisten ya, terus kemudian banyak alasan, banyak tidak taunya. Nah itu ya, nah seperti yang kita lihat di persidangan kasus Verdi Sambo ya, ada seorang saksi ya, ART, asisten rumah tangga. Ini hakim dapat menilai mana keterangan yang betul-betul alami, mana keterangan yang betul-betul settingan. Nah, sehingga hakim juga berpendapat bahwasanya apa yang disampaikan oleh saksi ART tersebut merupakan keterangan bohong, diduga, karena dari awal sampai akhir persidangan ya tidak konsisten. Kadang dia tahu, kadang dia tidak, dan lain-lain pokoknya. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi saksi itu adalah orang yang melihat, merasakan, mendengar terjadinya suatu peristiwa pidana ya, tidak merekayasa apa yang dia sampaikan di hadapan persidangan maupun di hadapan penyidikan. Nah itu teman-teman ya. Jadi sangat berhati-hati pada saat diminta untuk menjadi seorang saksi. Nah, ketika diminta menjadi saksi, ya tentunya disumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Jangan sampai dia memberikan keterangan palsu ya. Resikonya jelas ada, diancam pidana dan pertanggungjawabannya terhadap agamanya, Tuhannya juga. Nah, itu ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.